Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Dan alhamdulillah kita bersyukur bahwa Allah masih memberikan kita nikmat petunjuk iman dan Islam. Semoga dengan nikmat petunjuk ini kita bisa selamat dari fitnah-fitnah yang ada di dunia ini. Dan tidak lupa pula kita berselawat, semoga salam dan selawat selalu tercurah kepada Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya. Baik, teman-teman mubas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang isim ma'rifah. Ya, isim ma'rifah. Ya. Jadi sebelumnya kita telah membahas dua isim ma'rifah. Yang pertama itu memiliki alif lam. Yang kedua ada isim domir atau domir. Ya, domir. Ya. Dan yang ketiga yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang isim isyarah, gitu ya. Jadi isim isyarah yang ketiga ya, isim isyarah. Ya, kalau dalam bahasa kita bahasa Indonesia, isyarah itu petunjuk, gitu ya, atau isim yang isinya itu adalah petunjuk, atau kalau dalam bahasa kita diistilahkan dengan kata penunjuk. Ya, secara umum isim isyarah itu terbagi dua. Ya. Isim isyarah ya. Ini terbagi dua ya. Ini secara umum, yaitu haza dan zalik atau zalika ya, zalik. Jadi kalau haza itu artinya ini, sementara zalik artinya itu. Ini secara umum ya. Nah, jadi ada kata penunjuk ya yang digunakan untuk sesuatu yang dekat. Untuk sesuatu yang dekat. Ya. Contohnya kalau kita mengatakan ini pena, gitu ya, berarti itu menunjukkan benda itu dekat. Nah, sehingga kita nanti menggunakan kata haza. Ya, haza qalam. Ya, haza qalamun. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, sementara zalik itu adalah isim isyarah atau isim penunjuk yang menunjukkan benda itu jauh. Ya, jauh itu, gitu ya. Itu. Nah, jadi kalau kita menunjuk itu pulpen. Nah, gitu ya. Zalika buyutun. Nah, itu rumah-rumah. Berarti sesuatu yang tidak dekat dengan kita, gitu ya. Jadi ada beberapa jarak yang ada dari kita, gitu ya, sehingga menggunakan kata zalik ya, atau itu. Nah, jadi ada beberapa kaidah untuk penggunaan isim isyarah ini ya, terutama haza dan zalik. Ya, di sini kita akan bahas nanti. Kita hapus dulu ya.
dulu. Nah, kita akan bahas untuk kaidah penggunaannya. Kita buat tabel saja supaya lebih mudah nanti untuk kita pahami. Oke, di sini isim isyarah lil qarib, ya, atau dekat. Lil qarib, lil qarib atau dekat. Nah, kalau sini lil ba'id, lil ba'id atau jauh, gitu ya. Nah, nanti ini kita bagi 3 ya, masing-masing nanti kita akan bagi 3 gitu. Masing-masing kita akan bagi 3. Nah, di sini ada haza, haza dan hazani. Ini kita bagi 2. Hazani. Oke, kita bahas dulu yang ini ya, yang sebelah sini haza dan hazani. Nah, ini ada 1, ada 2. Nah, jadi kalau untuk haza ya, untuk penggunaan haza di sini itu di sini ada keterangan, kita tulis saja dulu keterangan di bawahnya supaya mudah dipahami. Ya. Lil akil wa ghairu akil. Jadi untuk berakal ya. Berakal dan tidak berakal. Tidak berakal. Jadi sesuatu yang berakal dan tidak berakal. Jadi untuk haza itu sesuatu yang kita gunakan sesuatu yang tidak berakal bisa, dan untuk yang berakal juga bisa. Contohnya kita mengatakan ini pulpen ya, atau ini pena. Pena ini tidak berakal ya, pena ini tidak berakal, sehingga bisa kita menggunakan kata penunjuk atau isim isyarah menggunakan kata haza. Oh ya, satu lagi di sini muzakkar ya. Ini kita kasih warna aja. Laki-laki gitu ya. Menunjukkan laki-laki ya. Kemarin sebelumnya kita sudah bahas yang mana termasuk muzakkar, mana yang termasuk muannats ya. Muzakkar itu laki-laki, muannats itu perempuan. Salah satu ciri muzakkar itu tidak menggunakan ta marbutoh. Ya, contohnya qalamun. Gitu ya. Qalamun itu untuk muzakkar. Ya, dan dia tidak berakal. Jadi boleh menggunakan kata haza. Ya. Haza qalamun. Ya. Haza qalamun. Ya. Hanya saja kalau haza itu untuk satu, jumlahnya 1. Nah, sementara hazani itu isim musanna. Nah, jadi jumlahnya 2. Hazani ya, qalamani. Jadi kemarin kita sudah membahas ya, ketika menjadikan sesuatu itu musanna atau jumlahnya 2, kaidahnya penambahan ditambahkan dengan alif nun ya, alif dan nun atau ya dan nun gitu ya, dan sebelum alif itu di fathah, sehingga kalau kita menggunakan hazani berarti penanya juga jumlahnya 2 gitu ya. Contohnya di sini ya, hazani qalamani gitu ya. Berarti pulpen ini ya, ini kan artinya 2, ini 2 artinya
pulpennya 2. Berarti artinya ya ini 2 pulpen. Ya. Tapi kalau kita menggunakan satu pulpen atau satu pena, ya cukup kita menggunakan kata haza. Ya. Haza qalamun. Ya. Qalamun. Jadi seperti itu. Ya, jadi kalau haza ini untuk jumlahnya 1. Jadi di sini juga bendanya juga harus 1. Kalau kata petunjuknya atau isim isyarahnya menunjukkan 2, berarti nanti bendanya kita jadikan menjadi 2. Hazani qalamani. Jadi seperti itu ya. Dengan syarat penggunaan haza dan hazani ini itu untuk laki-laki. Dan boleh untuk sesuatu yang berakal atau tidak berakal. Sekarang kita ambil contoh untuk sesuatu yang berakal. Ya, sesuatu yang berakal. Ya, contohnya yang berakal tolib ya. Tolib itu santri laki-laki, gitu ya, santri laki-laki. Berarti kalau kita menggunakan pakai kata isyarah atau isim isyarah, berarti haza tolibun. Tolibun. Ya, ini agak bentar. Haza gini. Haza tolibun. Jadi tolibnya jumlahnya 1, haza maksudnya jumlahnya 1. Kalau kita menggunakan haza nih, berarti tolibnya atau santrinya juga harus 2. Gitu ya. Berarti kalau kita merubah menjadi hazani, jadinya seperti ini. Hazani libani. Jadi harus ikut. Hazani libani. Ini adalah 2 santri laki-laki. Jadi seperti itu ya. Ini untuk penggunaan haza dan hazani. Bagaimana kalau untuk jamak? Ya. Untuk jamak di sini ada kata haulai. Di sini kita kasih rumus lagi, haulai. Haulai. Gitu ya. Haulai. Jadi ini lebih daripada 2. Gitu ya. Ini tanda seperti panah ini ya, kalau bahasa Indonesia kan nulisnya dari sebelah kiri gitu ya, kalau bahasa Latin. Kalau bahasa Arab dari sebelah kanan. Jadi simbol ini maksudnya lebih banyak daripada 2, maksudnya jamak. Itu kita menggunakan kata haulai. Haulai muslimuna, gitu ya. Di sini ada syaratnya juga. Kalau untuk haulai itu ini bisa dua-duanya ya. Bisa duanya, bisa laki-laki ya, bisa perempuan. Jadi bisa muzakkar, bisa muannats. Ya. Dan untuk syarat yang di bawah ini lil aqil. Ya, itu hanya untuk yang berakal. Di sini kita tulis pakai ini aja. Berakal. Jadi haulai itu tidak bisa digunakan untuk sesuatu yang tidak berakal. Ya, nanti di sana ada kaidah tersendiri ya untuk sesuatu yang tidak berakal. Jadi haulai itu isim isyarah atau isim penunjuk yang menunjukkan dia lebih daripada 2 ya, baik laki-laki atau perempuan sama. Tetapi
syaratnya untuk yang berakal saja. Nah, jadi kalau kayak apa? Kalau umpamanya kita menggunakan contoh di sini ya. Ya. Haulai aqlam, karena kolam atau pena itu jamaknya aqlam. Ya. Aqlam. Ya, aqlamun. Enggak boleh ya. Karena aqlam ini pena, sesuatu yang tidak berakal. Jadi enggak boleh kita gunakan. Nah, jadi yang boleh kita gunakan adalah sesuatu yang berakal. Nah, contohnya kita ambil kata muslim. Ya. Haza muslimun. Berarti ini adalah satu laki-laki orang muslim. Hazani muslimani. Ini dua orang muslim laki-laki. Nah, kalau kita menggunakan haulai muslimuna. Nah, berarti di sini muslimuna. Mereka ya semua lebih dari dua adalah orang muslim laki-laki. Nah, jadi seperti itu. Itu untuk penggunaan haulai. Nah, sekarang yang berikutnya, ya ini kita hapus dulu. Ya. Yang berikutnya di sana ada hazihi. Ya. Hazihi. Sini kita bagi dua juga ya. Nah, jadi ada hazihi, ada hatani. Hazihi, hatani. Nah, di sini jumlahnya satu, jumlahnya dua. Nah, kalau hazihi itu untuk perempuan. Ya. Bentar. Kita ganti warna merah supaya jelas ya. Perempuan. Ya, jadi kalau haza dan hazani ini untuk laki-laki, sementara hazihi dan hatani itu untuk muannats atau perempuan. Nah, di sini juga keterangannya untuk lil akil wa ghairul akil. Jadi untuk berakal dan tidak berakal. Nah, boleh dua-duanya. Jadi ini sama di sini ya. Keterangan yang di bawah ini sama. Berakal dan tidak berakal. Hanya saja untuk haza dan hazani itu untuk laki-laki, sementara hazihi dan hatani itu untuk perempuan. Berarti kita cari contoh yang muannats yang menunjukkan dia itu perempuan. Contohnya hazihi syajaratun. Nah, ini kita ambil contoh di sini aja ya. Hazihi syajaratun. Nah, syajaratun itu artinya adalah pohon. Kenapa syajarah itu pohon? Karena ini ya, ada tamar butonya. Kita sudah bahas. Ya, salah satu ciri muannas menggunakan tamar buto. Nah, syajarah ini adalah pohon dan tidak berakal. Nah, jadi penggunaannya boleh menggunakan kata hazihi. Ya, atau mungkin kalau kita menggunakan untuk perempuan, ya, hazihi tolibat, gitu. Karena kalau haza tolibun, berarti kalau untuk hazihi tolibatun. Hazihi tolibatun. Berarti tolibatun ini untuk ya perempuan. Untuk perempuan berakal berarti ya, karena tolibatun ini adalah
manusia ya, berarti berakal. Ya, jadi ini untuk penggunaan hazihi. Ya, bagaimana kalau hatani? Hatani sama ya, menunjukkan perempuan, hanya saja jumlahnya adalah 2. Ya. Sama dengan tadi untuk haza dan hazani. Haza ya untuk maknanya 1, hazani maknanya 2 untuk laki-laki. Tapi kalau hazihi dan hatani itu untuk perempuan. Hazihi maksudnya 1, hatani jumlahnya 2. Nah, kita bisa menerapkannya di dalam contoh. Ya. Contohnya di sini kita ambil kayak tadi aja ya. Hatani syajarota nih. Ya, seperti itu ya. Hazani syajarota nih. Ya, terus kalau berarti untuk perempuan hatani to diba nih. Ini untuk menunjukkan 2 orang santri perempuan. Oke, sampai di sini ya, semoga kita pahami dulu ya penggunaan haza, hazani, haulai, hazihi dan hatani. Ini untuk isim isyarah yang menunjukkan sesuatu yang dekat ya, atau tadi ini dan itu gitu ya. Kalau yang dekat berarti ini ya. Hanya saja nanti ada ini 1, ini 2, ini banyak. Nah, ini 1 laki-laki, ini 2 laki-laki ya. Dan ini banyak laki-laki dan perempuan. Nah, ini 1 perempuan, ini 2 perempuan. Jadi seperti itu ya kalau kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Oke, sekarang kita lanjut isim isyarah lil ba'id ya, atau yang jauh. Ya, kita buat ininya dulu tabelnya. Ya, sama ya, pembagiannya seperti tadi sama. Ya, pertama kita menggunakan kata zalik ya, atau zalika. Zalik. Terus untuk ini zalika maknanya 1 ya. Yang kedua zanika. Nah, ini ada sedikit problem pakai nun di situ ya. Zanika maknanya 2. Ini untuk laki-laki. Jadi sama sebenarnya kaidahnya tadi. Hanya saja kalau ini untuk isyarah jauh ya. Kalau yang tadi untuk isyarah dekat sama ya. Di sini juga untuk kaidahnya berakal dan tidak berakal. Ya. Terus yang berikutnya untuk yang menunjukkan banyak itu ulaika. Ya. Ulaika. Ini sering kita dapatkan ya kalau dalam Al-Qur'an kata ulaika. Nah, ini untuk lebih dari 2 orang. Dan ini boleh untuk laki-laki dan perempuan ya. Perempuan atau muzakkar dan muannas. Dua-duanya boleh. Berikutnya ada kata
tilka. Ya, ini ya, tilka. Ini maknanya untuk perempuan saja. Ini perempuan, untuk satu perempuan ya. Ya, untuk satu perempuan. Dan tanika tadi kan tilka. Tanika itu untuk dua perempuan. Ya, cuma mungkin yang seperti ini jarang sekali kita dengar ya. Mungkin kalau tilka, ulaik atau zalika ini sering kita mendengar ya. Kalau zanika, tanika ini mungkin tidak begitu sering kita dengar. Oh ya, ini jumlahnya 2. Dan ini boleh untuk perempuan berakal dan tidak berakal. Nah, kalau yang di tengah ini cuma untuk yang berakal. Oke, sekarang kalau kita terapkan di dalam contoh ya. Kalau kita terapkan dalam contoh, zalika, zalika berarti itu, kita bun. Kita tulis di sampingnya aja contohnya di sini ya. Zalika, kitabun berarti itu satu buku laki-laki muzakkar. Nah, gitu ya. Nah, ini untuk yang tidak berakal. Kalau yang berakal gimana? Bisa kita ganti kitabunnya menjadi muslimun. Zalika muslimun. Nah, jadi ini adalah untuk untuk satu laki-laki berakal. Nah, zalika muslimun, itu muslim. Itu adalah muslim satu orang gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan zanika? Berarti zanika kitaba nih. Nah, sehingga kita ganti aja. Zanika kitaba nih, yang tadinya kitabun ditambah alif nun menjadi kitabani, menunjukkan 2 kitab. Karena zanika itu artinya 2. Itu 2 kitab. Nah, ini tidak berakal. Bagaimana kalau kita menggunakan yang berakal? Berarti zanika muslimani. Nah, itu 2 orang muslim laki-laki gitu ya. Nah, sekarang ulaik ya. Nah, kalau ulaika, nah, berarti ini untuk laki-laki bisa, untuk perempuan juga bisa ya. Kita langsung ambil contohnya saja. Ulaika muslimuna ya, mereka itu adalah orang muslim. Ulaika muslimuna, jadi itu harus banyak ya, karena ulaika ya menunjukkan banyak. Jadi muslimnya juga harus menunjukkan banyak. Nah, boleh laki-laki, boleh perempuan. Tapi ini khusus untuk sesuatu yang berakal saja. Bagaimana untuk sesuatu yang tidak berakal, nanti kita akan bahas ya. Nah, sekarang tilka ya. Ya, tilka itu untuk muannas. Berarti kalau kita rubah di sini ya, dalam bentuk kalimat muannas. Ya, kalau ini kan muzakkar ya. Sekarang kita bahas yang muannasnya, yaitu tilka dan tanika. Tilka dan tanika. Kita tulis dulu tilka. Kalau yang muannas kita ambil contoh hakibah ya. Tilka hakibatun. Ya. Hakibatun. Kenapa hakibatun muannas?
Ya, karena ini lagi ya, ada tak marbutohnya, ini salah satu tanda muannas, ciri muannas. Hakiba itu artinya tas. Nah, itu adalah tas, tapi tasnya jumlahnya satu, dan ini nggak berakal. Nah gitu ya. Nah, bagaimana kalau itu menunjukkan apa namanya, untuk menunjukkan dia itu apa, sesuatu yang berakal, sisa kita ganti hakiba dengan apa namanya, kayak tadi tolibun jadi tolibatun ya. Jadi kita ganti saja di sini. Kalau yang berakal masih kita ganti tilka tolibatun. Ini ayat tak marbuta ya. Ya, tilka tolibatun. Nah, berarti dia menunjukkan apa? Menunjukkan itu adalah satu orang santri wati perempuan dan jumlahnya satu. Jumlahnya satu ya. Itu ya. Nah, sekarang kita coba dengan kata tanika. Kalau tanika untuk perempuan tapi jumlahnya dua. Tanika kalau hakiba jumlahnya dua, nah berarti menjadi bagaimana? Hakibatani. Hakibatani. Karena tadi dari hakibatun ditambah alif nun menjadi kurang yaknya ini ya. Hakiba ya. Hakibatani. Berarti itu ada dua tas untuk sesuatu yang tidak berakal. Bagaimana kalau itu sesuatu yang apa namanya, yang bagaimana kalau itu sesuatu yang berakal ya, sisa kita ganti hakibatani itu menjadi muannats tapi berakal ya. Kalau tadi kita menggunakan tolibatun berarti menjadi tolibatani, berarti tanika tolibatani ya. Itu dua santri perempuan. Nah seperti itu. Nah jadi dua santri perempuan dan dia berakal. Nah ini untuk penggunaan atau kaidah daripada penggunaan isim isyarah lil qarib atau dekat, yaitu hadza, dan lil ba'id ya atau jauh, atau zalik ya. Nanti ada beberapa kaidah yaitu hadza, hazani, haulai, hazi dan hatani. Zalika, zanika, ulaika, tilka, tanika. Ini rumus dasarnya yang harus kita hafalkan, seperti yang ada di pembahasan domir ya. Ya, huwa, huma, hum yang itu ya. Itu juga harus dihafalkan. Sama juga dengan isim isyarah. Haza, hazani, haulai, hazihi, hatani. Zalika, zanika, ulaika, tilka, tanika. Baik. Sekarang ada beberapa keterangan yang harus kita bahas di dalam isim isyarah ini. Yang pertama, ini ada beberapa ketentuan ya. Nah, yang pertama ya, isim dekat ya, untuk isim jamak yang tidak berakal menggunakan hazihi gitu ya. Kita tulis dulu isim isyarah. Isim isyarah isim isyarah ya, dekat.
atau lil qarib, ya, untuk jamak yang tidak berakal, jamak tidak berakal itu menggunakan hazihi, gitu ya. Itu menggunakan hazihi. Jadi kalau kita melihat tadi untuk jamak, ya, kita kembali dulu yang tadi supaya paham gitu ya. Nah, ini. Di sini kan ini untuk dekat, ya, jamak. Ya. Ini kan untuk yang berakal saja, ya, untuk berakal. Sekarang pertanyaan, gimana kalau dia itu tidak berakal, bagaimana cara menunjukkan dia itu jamak? Nah, itu tadi kaidahnya, ya. Ya, kaidahnya adalah dengan menggunakan kata ini hazihi. Jadi isim isyarah dekat, ya, untuk jamak tidak berakal itu menggunakan hazihi. Ya, contohnya di sini kita menggunakan kata kitab, ya. Kitab itu jamaknya adalah kutubun, ya. Kutubun. Berarti karena ini jamak tidak berakal, bagaimana kalau kita menggunakan isim isyarah dekat? Sisa ditambah, ya, kita menggunakan yang hazihi. Nah, jadi kita menggunakan yang ini, ya, yang ini, pakai yang ini, yang itu hazihi yang di silang merah, ya. Nah, jadi sisa kita tambah di sini hazihi kutubun. Oke, ini untuk kaidah yang pertama atau keterangan yang pertama. Kita lanjut, ya. Untuk keterangan yang kedua, isyarah jauh untuk isim jamak yang tidak berakal menggunakan tilka. Nah, ini sama yang di atas, tapi untuk yang jauh, ya. Ini sama, jauh dan jamak. Menggunakan apa? Menggunakan tilka. Nah, tilka. Kita kembali pembahasan tadi dulu supaya lebih jelas. Nah, di sini, ya, ini kan jamak, ya. Ini untuk jamak. Ya, ini untuk jamak lebih daripada 2. Tapi di sini kan cuma berakal. Terus bagaimana yang tidak berakal? Kita pakai ini, menggunakan kata tilka. Gitu ya. Berarti sama kalau kita tadi menggunakan contoh tilka kutubun atau tilka buyutun. Buyutun itu jamak daripada rumah, ya, bait. Jamaknya adalah buyutun. Berarti itu adalah rumah-rumah. Nah, jadi sama sebenarnya kaidah yang lil qarib. Ya. Nah, jadi ini ketentuan yang kedua, ya. Sekarang kita bahas untuk ketentuan yang ketiga. Hazani dan hatani, ya, ditinjau dari taghyirnya adalah mu'rab. Untuk pembahasan pada pasal kelima ini nanti kita akan bahas tentang taghyir, ya. Kita tidak bahas dulu itu. Nah, terus ketentuan berikutnya itu adalah isim isyarah lain yang umum, ya. Di sana ada terkadang kita menggunakan kata huna, ya. Bentar. Ya, ini isim isyarah. Isim isyarah yang lain yang kita selain yang kita bahas tadi, yang hazihi dan tilka, ya. Di sana itu ada isim isyarah yang ma'ruf juga digunakan, itu kata huna, ya. Huna itu artinya di sana, gitu ya, di sana. Tadi kan kalau haza ini, ya, terus zalik itu, kalau di sana, itu juga termasuk isim isyarah dan itu ma'ruf digunakan.
bahasa Arabnya adalah huna. Nah, jadi nanti ada hunaka, hunalika, thumma, tapi ini tambahan saja ya. Jadi cukup ini dulu ya, 3 poin tambahan daripada keterangan isim isyarah pembahasan kita hari ini. Ya, semoga apa yang kita pelajari ini bisa kita pahami dan bisa kita terapkan ya, dan semoga Allah memberikan kemudahan kita dalam segala urusan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.